Bokap gue kayak pernah cerita kalau dia sama nyokap dulu pernah nonton film Pengabdi Setan. Terus setelah mereka nonton itu, nyokap gue jadi trauma. Pihak kepolisian masih mencari tahu apa yang terjadi di lokasi tempat kejadian. Rumah ini pun jiwa, punya nyawa. Jadi, tolong hargai rumah ini. Kita berdua harus tetap hidup. Enam itu film horor. Kita coba lakukan di film ini itu beda. Kita original story, kita karang sendiri, Riko karang sendiri, semua karakter original. Jadi nggak cuma asal bikin film dengan cerita yang udah pernah ada, tapi kita juga kembangkan kreativitas kita dengan cerita baru. Jadi nuansanya juga beda dan sedikit berbeda dan mendidik lah ya. Kalau gue bilang nggak cuma asal bikin film jadi terus nggak peduli apa yang masyarakat bilang gitu. Enam itu kalau kita bisa lihat itu kayak angka simbolik, angka setan gitu ya. Dan di film horor 6 ini kita coba untuk bisa bikin cerita yang original dengan karakter-karakter anak muda juga yang jadi jauh dari urban legend atau mistik-mistik Indonesia yang udah ada. Sebenarnya film 6 ini adalah suatu hasil kolaborasi yang kebetulan terasa banget kolaborasinya. Karena di sini tidak ada satu pihak yang menentukan. Semuanya kita diskusikan, semuanya kita bicarakan dengan baik. Steven sebagai sutradara adalah suatu pilihan yang cocok karena dia mempunyai standar yang khusus dalam semua apapun yang dia lakukan. Satu yang menjaga dan menyatu dengan rumah ini. Tingkat kesulitan banyak ya, tapi yang pertama itu dari kita ngomong dari lokasi syuting. Karena lokasi syuting itu kan mereka art director kita kan seperti yang aku minta gitu, ini lokasi syuting dibikin hancur, dibikin seperti rumah tua, jadi otomatis ada banyak debu dan kita semua waktu syuting pakai masker, semua kru pakai masker sampai ada beberapa hari kita harus take break karena mereka istirahat, mereka balik lagi dan nggak sakit karena itu waktu syuting itu emang berdebu dan sulit. Nah, Steven membawa sesuatu style, gaya sendiri dalam film ini yang menaikkan kualitas dari film ini sendiri, dan itu menantang saya sebagai produser. Kerjasama dengan dia, akhirnya menemukan saya dengan Firlan, yang kebetulan dari awal adalah salah satu orang yang memang kita ingin ajak kolaborasi. Tapi terus terang sebagai seorang video clip director, saya juga punya keraguan apakah Firlan itu mampu menjadi seorang DOP, karena kadang-kadang seorang director sendiri susah diajak kerjasama dalam satu level yang mungkin membuat dia harus di bawah beberapa orang lainnya. Tetapi malahan yang terjadi adalah kebalikannya gitu. Firlan datang sebagai partner dan akhirnya saya, Steven, Firlan, dan juga beberapa teman yang lain, kru lainnya bisa bekerja sebagai partner yang solid, teamwork yang solid. Dan terus terang film ini bisa berhasil dan bisa bagus karena teamwork ini. Saya
tidak terlalu menyukai film horor. Jadi otomatis saya juga harus mempelajari kayak gimana sih film horor itu gitu loh. Sutradaranya sangat simpel sekali. Di sini kita dikasih kebebasan penuh untuk berkreasi. Selalu saya dalam satu set itu kita bareng-bareng ngelihat settingnya udah cocok apa belum, kemauan apa belum. Ya tanda-tandanya sih kalau misalnya sutradaranya tersenyum ya itu berarti oke. Ini bakal ada scene opening sequence. This is the opening scene of the movie, the most expensive shot of the movie. Bahkan banyak crowd, jadi the ending is the beginning of the movie. Kalau dia menyokap dulu pernah nonton film Pengabdi Setan. Terus setelah mereka nonton itu, nyokap gue jadi trauma. Pihak kepolisian masih mencari tahu apa yang terjadi di lokasi tempat kejadian. Rumah ini pun jiwa, punya nyawa. Jadi, tolong hargai rumah ini. Kita berdua harus tetap hidup. Best scene buat gue itu pastinya waktu salah satu karakter kita mati dalam air. Itu gue suka banget karena itu berbeda dari apa yang akan terjadi akhir-akhir film. Jadi itu suatu tantangan, sesuatu yang baru dan ya belajar banyak juga dari shot-shot itu. Ya sabar dulu Mbak, ini udah dipatah dari sport ini. Itu ada di sana, ada di sana, Pak. You have to watch it. Di sini pertama kali scene di mana kita belum tahu kalau teror teror apa? Satu. Selamat pagi Dan. Action. Selamat pagi Dan. Ini foto-foto TKP. Action. Kalau ke masalah konsep lighting, aku duduk banyak sama DOP-nya Mas Firlan, jadi kita ngobrol gitu, Mas, gue maunya kayak gini biar atmosfernya dapat. Ya udah, jadi kita jalanin berdua, kita dapetin atmosfer horornya kan. Seperti gue bilang, film 6 itu lebih main ke arah atmosfer horor dibanding munculin yang enggak. Kesulitannya gimana caranya supaya ini kelihatan natural gitu. Jadi dalam arti lightingnya itu tidak dibuat-buat. Jadi kita membuat konsep sesuatu atmosfer lighting yang lebih natural. Kekuatan dari cerita ini sebenarnya ada dalam kesederhanaannya. Bukan sesuatu kisah yang eksplotif, kolosal, tetapi lebih ke dalam, lebih ke psikologikal, lebih ke atmosferik. Jadi ketika Anda menonton film ini, Anda akan langsung terbawa dalam situasinya.
Cover satu sini, cover satu sana. Cover dia lari, kamu cover. Lo bikin film ini kenapa, Rick? Because it make me closer to God kalau kata Rico. Lu? I'm a movie addict. Oke. Religion gua pokoknya untuk gua ya itu agama gua film gitu. Ya udah. Gua tuh agama gua film. Benar, Ya kan, Rick? Ya kan, Rick? Benar. Gitu sih. Oke. Ya, lo udah. Udah itu dulu Yuk, malam ya ini. udah, yuk. Besok Thank lagi. you. Nah, ini pemain gue, Lagi cebok. David. Artis terkenal. Ini teman akrab gue, itu berdua. Dan ini pemain baru, Bawel. Calon Tapi bintang kan ngetop. pengen jadi bintang film. Namanya siapa sayang? Binatang film. Namanya Maya. Kenangan di film ini kayaknya banyak banget ya. Banyak banget, iya. Banyak banget. Satu-satunya ya gue sama sahabatnya gue ini. Yang Cipok gue. Terus satu lagi, yang pas adegan di kolam itu, it's real raw, man. Yeah. It's shit, man. It's shit, man. It's real raw. Oh ya. kesan saya Oh, iya. di film ini, Kesan dia. saya bisa nyium dia. Wih, Habis. Oh my god. Oh, pokoknya Apa ya? lo harus nonton deh film 6 ini. Ya. Gila, filmnya seru banget dan bakalan menegangkan. Bo, hantunya gokil, Bo. Hantunya gokil. Iya, gokil, Serius. gila, Gila. Rumah di sini bener-bener ada hantunya, tau gak sih, banyak Ada ucapan gitu hantunya. deh. Ada hantunya sayang? Film gimana sih? Feel guilty. Oh, kenalin nih. Ini Nah, itu Saya orang paling galak di sini. Saya orang paling benci di sini. Kalian ngapain di sini? Kalian buang saya. Buang waktu. Apa ini kamu? Total produksi itu 16 hari ya syuting. Jadi kita lakukan sehari semaksimal mungkin sampai syuting ini kelar dalam jangka waktu total 16 hari. Dendam itu ceritanya gampang banget ya dicerna dan nggak bikin cerita yang muluk-muluk. Jadi basically itu ada sekelompok anak-anak yang suka bikin film dan mereka masuk ke satu rumah. Mereka mau syuting film independen, tapi ternyata di balik semua itu rumah itu punya jiwa, punya nyawa. Coba aja lihat, gua jamin pasti 6 tuh beda daripada horor-horor sebelumnya di Indonesia. 6 adalah film horor terseram yang pernah akan Anda saksikan tahun ini. Bokap gue kayak pernah cerita kalau dia sama nyokap dulu pernah nonton film Pengabdi Setan. Terus setelah mereka nonton itu nyokap gue jadi trauma. Pihak kepolisian masih mencari tahu apa yang terjadi di lokasi tempat kejadian. Rumah ini pun jiwa, punya nyawa. Jadi, tolong hargai rumah ini.